sempurna. Yang dikarang oleh para ulama, baik ulama-ulama yang salaf maupun ulama-ulama yang mutaakhirin. Ini sebenarnya kitab-kitab yang bisa kita gunakan untuk fathul am. Fathul am itu entah ilmu sing umum atau hati, karena hati ini benar dibuka oleh Gusti Allah. Kalau kita tidak berusaha untuk buka hati, ini biasanya hati menjadi koswah, koswah dulu, karena memang hati inilah yang menjadi penggerak dari semua anggota badan kita. Makanya orang kafir itu di dalam Al-Quran itu disebutnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa walahum adzabun. Jadi orang kafir itu ditutup hatinya, dia ditutup kupingnya, dia ditutup matanya. Jadi hati dulu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa kalawan tutupan rapat. Esok menubi walahum adzabun. Bahwa diri tentu tidak mempunyai keinginan, tidak punya harapan, tidak berharap kita itu seperti mereka yang ditutup hatinya oleh Gusti Allah. Nah, supaya tidak ditutup oleh Gusti Allah, maka kewajiban kita itu adalah mempelajari karangan-karangan para ulama, karangan-karangan para mufassir atau orang yang ahli hadis, dengan harapan pulau kalimat dengan seluruh hati ini supaya dibuka hati, insya Allah akan mempunyai dampak terhadap dibuka moto yang dibuka kuping. Akhirnya direfleksikan dalam bentuk perbuatan sehari-hari. Ini sih penting katanya. Hati-hati. Wasulukun kamu lan ngambah galakan sempurna dalam kenana, dalam menuju dari Allah, dalam menuju oleh ridhonya Allah, rahmatnya Gusti Allah. Ilahi anta rabbi wa ridhoka matlubi. Jadi ilahi itu pengiran kula, anta rabbi panjenengan itu pengiran kula. Wa ridhoka lan ridho panjenengan matlubi karo supri. Lah oleh nyupri ini mengesahkan kalau hati kita ini tidak dibuka oleh Allah. Jadi hati kita itu mesti terus dibuka. Kalau ditutup, hati ditutup, batal oleh Gusti Allah. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan tanpa waktu ma'arifin koyok boleh sendiri kosong waktu ma'arifin. Jadi banyak pendapat-pendapat orang-orang yang arif billah, orang-orang yang ahli tasawuf itu sepakat bahwa hati ini bisa dibuka kalau kita membaca ilmu yang manfaat yang dikarang oleh para ulama-ulama salaf. Ilmu ini saat ini niku sudah tidak diperhatikan. Ilmu yang terkait dengan membenarkan akidah, membenarkan syariah, dan membenarkan akhlak yang dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu
yang kadang-kadang dia mengakui ahli tauhid, tetapi tauhidnya benar-benar, sehingga banyak orang-orang yang ahli tauhid tapi terjebak oleh aliran-aliran mujassimah, aliran-aliran yang menyamakan Allah ini dengan makhluknya. Allah itu punya sisi, sehingga ketika dalam Al-Quran itu disebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, misalnya, itu dimaknai Gusti Allah itu lungguh di sebelah sana dalam arsy. Jadi koyok menyamakan Allah itu sebagai raja yang duduk di sebelah sana. Nah, orang yang mempunyai keyakinan yang semacam ini terjebak kepada aqaid atau akidah yang mujassimah, dan ini tidak dibenarkan oleh akidah, karena akidah kita ini jelas laisa kamitslihi syai'un. Tapi apa yang diikuti yang mempunyai pemahaman yang semacam itu belum lagi kita berbicara terkait dengan aqaid yang mendalam. Oleh karena itu belajar aqaid itu ya ora oleh terlalu rendah, ya ora oleh terlalu jauh. Dalam kitab kuno disebut wong sing jenenge belajar aqaid itu kaya wong nyekel PT. Lare awake dhewe mangan PT iku luwake sing mangan gurune. Tapi lek jero sing mangan itu nek lagi. Jadi makanya perlu bagaimana kita tidak terlalu dalam, karena kita masih belum mampu untuk mendalami hal itu. Jangan terlalu bersifat di luar. Oleh itu kemudian dari ini. Oleh karena itu karangan Imam Al-Ghazali yang terkait dengan menepis ahli-ahli filsafat yang tidak sesuai dengan aqaid. Ini tuh ada kitab Taharrudul Fulasifah. Itu orang apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu mengkanter kepada pendapat-pendapat filsafat yang tidak sesuai dengan aqaid. Jadi Imam Al-Ghazali itu bukan hanya ahli aqaid tapi ahli filsafat. Sehingga filsafat yang tidak sesuai kalian aqaid itu ditapis sekalian Imam Al-Ghazali, dan ini sekarang tidak pernah belajar. Orang sudah males, apalagi kitab-kitab yang demikian, kitab-kitab sing yaumiyah ini semalas. Ya, sing dipelajari itu hanya ilmu-ilmu yang terkait dengan bagaimana bisa menguntungkan kita secara duniawi. Boleh ilmu kanggo boleh hal-hal yang bersifat duniawi, boleh otonomi dunia dilakoni. Tapi belajar ilmu yang terkait dengan penguatan akidah kita yang sebenarnya itu supaya mendapat ridho Gusti Allah, setengah jam satu. Mantap. Disebut dulu. Jadi pulau kali dengan sekali ini salah kapan nih salah. Kalau aqaid itu adalah dasar asas pokok. Salah dalam akidah, salah juga dalam syariat, salah juga dalam akhlak.
disarankan untuk banyak belajar ilmu-ilmu yang dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu, wabil khusus adalah dikarang Imam Al-Ghazali. Saat ini kita ditakonnya Imam Al-Ghazali itu ngarang jumlah 31 kitab. Kira-kira dengan wis belajar sing kitab nopo wis kata nopo belum kalian cuplikan itu padahal yang sekarang beliau itu adalah 31 macam kitab. Nah ini ya nek rono meja ini tapi nyekel kitabnya betul nanti kira-kira nanti bilang ya alhamdulillah sih nanti bilang daripada tidak sama sekali. Betapa luasnya yang namanya pengetahuan Imam Al-Ghazali sehingga ini terus menjadi rujukan bukan saja ketika pada zaman Imam Al-Ghazali dan sampai sekarang kitab-kitab yang kita baca termasuk Riyadhul Mu'awanah ini juga salah satu referensinya adalah milik kitabnya Al-Ghazali. Walakin yang berilaka antah tarisa amma yustamilu min rosaidihim al-umuril ghami wal haqa'iqil al-mujarrad wa hadhil ahya tujadu fi asari mu'allafatil Syekh Muhammad Ibn Arabi wa bisyai'in min rosaili Imam Al-Ghazali Al-Mi'raj wal Madmum bi. Oleh karena itu kalau panjenengan sedaya iki dianjurkan untuk ngerasa, untuk mutalaah, untuk banyak membaca terhadap kitab-kitab yang yaslamil, yang apa yaslamil bahasa Indonesia, yang menguat, yang menguat, atau yang dikarang oleh Mirrosailin al-Umil Ghamida, yang memuat beberapa risalahnya kaum, risalahnya para ulama terhadap hal-hal yang yang mendalam. Al-Ghamidah itu adalah ilmu-ilmu perkara-perkara ilmu yang mendalam. Wal haqa'iqil mujarrad, dan bila-bila hakikat kan meliti, kan melulu. Artinya kalau yang jelas ini kalau mau mempunyai ilmu yang mendalam, bahasanya ini adalah detail dan namun global. Ya begini kitab-kitab para ulama itu harus kita baca. Karena dalam kitab-kitab yang kita baca yang dikarang oleh para ulama-ulama itu adalah memuat beberapa ilmu yang sangat bahasanya itu sangat dalam, sangat mendalam, dan kemudian terkait dengan hakikat atau tauhid atau yang namanya ilmu-ilmu aqaid itu benar-benar bisa bisa betul-betul ilmu yang bisa dapat memberikan wawasan terhadap kita yang luas, sehingga kalau kalian panjenengan sedaya ini tidak hanya belajar sifat Gusti Allah sing wajib, yaitu orang-orang buluh misalnya wujud kita bapak mukhalafat al-hadis, tetapi ketika membahas tentang wujud ini, isi wujudnya Allah, wujud Allah itu wujud, tapi wujud ini
Kita tidak bisa menggambarkan, tapi dalam kitab-kitab ini bisa digambarkan secara jelas dengan hujah-hujah yang jelas. Karena beliau ini membahas tentang hal-hal yang gaib. Menurut beliau hal-hal yang gaib itu ada 3. Ada gaib basyariah, ada gaib malakutiyah, ada gaib uluhiyah atau robbaniyah. Gaib basyariah itu sesuatu yang gaib yang bersifat manusiawi, tetapi kita tidak pernah tahu, tetapi kita yakin. Napa itu yang jelas itu adalah ruh. Ruh itu diyakini kita semuanya punya ruh. Tapi adakah dokter, pakar-pakar dokter yang dikumpulkan mungkin sedunia mengetahui tentang posisi itu di mana? Bentuknya kaya apa? Warnanya bersarang di manusia itu sebelah mana? Sampai sekarang tidak ada orang yang tahu. Ini gaib, tapi bangsa manusia itu namanya gaib basyariah. Karena Allah sudah berfirman dalam ayat sudah Al-Quran, ya selalu mengatakan uliruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalil. Satu saat Muhammad nanti akan tanya, ada orang yang bertanya tentang nyawa, tentang ruh. Uliruhu min amri rabbi. Ruh itu hak prerogatif Allah. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalil. Dan mereka tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Artinya ilmu yang begitu luas, yang kadang-kadang kita ini juga namun itu terheran-heran, takjub kepada orang yang ahli ilmu. Tapi mereka tidak bisa menjangkau terhadap roh itu sendiri, karena bahwa itu minal ilmi illa qalil. Yang kedua itu gaib malakutiyah. Gaib malakutiyah itu gaib yang levelnya di atas gaib basyariah. Kita yakin bahwa di sebelah kanan kiri kita ada malaikat raqib atid. Di alam kubur ada muka. Kita tidak usah melihat di alam kubur, melihat sekarang aja kita yakin kalau di kanan kiri kita ada malaikat yang kita nyata. Tapi sudahkah kita pernah bertemu dengan beliau-beliau? Tidak. Tapi kita yakin. Yaitu gaib malakutiyah. Jadi gaib malakutiyah itu bahasanya yang malaikat, ya setan, ya jin. Tapi ini tetapi kita tidak pernah bisa melihat, tidak pernah bisa Yang terakhir itu adalah gaib uluhiyah, gaib dari Gusti Allah. Logika lewat dewi itu gaib basyariah ila iso delok nanti. Apa meneh gaib malakutiyah, apa meneh gaib uluhiyah. Maka tidak mungkin kita akan bisa melihat, tapi harus harus yakin. Nah, keyakinan yang semacam ini yang mesti harus kita pelajari dengan hujah-hujah sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu ketika membahas tentang aqaid. Niku pentingnya kula kalian panjenengan sedaya niki mempelajari ilmu-ilmu yang sangat mendalam dan ilmu-ilmu yang terkait dengan haqaiqul, itu namanya haqaiqul mujarradah. Jadi yang membahas terkait
pinter tafsir, yo hafal ribuan hadis. Sehingga sudah teruji dan terbukti bahwa beliau pengarang kitab kados ngeten iki hafal Al-Qur'an, yo hafal berbagai bahkan ribuan hadis. Kaya Syekh Muhammad Ibnu Arabi. Ini orang ahli filsafat. Kita itu sebenarnya punya banyak orang-orang Ibnu Arabi misalnya, Ibnu Khaldun misalnya, kemudian Ibnu Rushd, Ibnu Sina. Itu adalah pengarang zaman terdahulu sebelum ilmu pengetahuan itu ada. Itu sudah mereka itu sudah ahli-ahli di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu kedokteran misalnya, Ibnu Sina. Ahli filsafat Ibnu Arabi, Ibnu Rushd. Sosiologi, antropologi Ibnu Khaldun. Kata. Lalu kemudian karena ada perang salib yang kemudian banyak ulama-ulama yang meninggal dan kitab-kitab yang ada di kota Cordoba itu banyak dibaca dan ilmu-ilmu yang penting kemudian dibawa ke barat untuk dipelajari. Tetapi setelah dipelajari kemudian ilmu-ilmu yang berdasarkan apa yang disampaikan para ulama kemudian dimodifikasi dengan apa? Dimodifikasi dengan seolah-olah gitu ya, karena dalam bentuk bahasa Inggris. Ini sebenarnya ilmu-ilmu tokoh Indonesia. Contoh konkretnya ada pendapat terkait dengan pembagian manusia. Itu dikarang oleh Johari Windus. Johari itu singkatan dari John and Henry. Windus itu jendela. Johari Windus membagi manusia itu menjadi 4 macam. Jadi digambarkan ada 4 jendela, ada A, B, C, D. A itu orang lain tahu, dirinya tahu. B itu orang lain dirinya tahu, orang lain tidak tahu. C itu orang lain tahu, dirinya tidak tahu. D itu dirinya tidak tahu, orang lain yang tidak tahu. Ini ilmu yang dikarang oleh dari mana itu? Ternyata itu diambil dari pendapatnya Imam Al-Ghazali. Karena Imam Al-Ghazali juga membagi manusia itu menjadi 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Bahasa Arab yang kemudian dimodifikasi oleh Johari Windus menjadi bahasa Inggris 4 Ini jelas. Jadi Imam Al-Ghazali bagi orang manusia itu yadri wa yadri annahu yadri. Manusia sing ngerti sadar kalau dia ngerti. Kesadaran inilah yang kemudian ilmu yang dilakoni, ilmu ini yang diberikan kepada orang lain. Itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ente manusia sing rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Dia yakin, tapi dia sadar kalau dia ilmu yang dilakoni
nomor telu rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Enten yang itu sing boten ngerti ning sadar kalau dia tidak ngerti. Akhirnya seneng takon majelis-majelis ilmu, seneng belajar, seneng baca buku dan seterusnya. Yang gawat itu adalah nomor 4. Rajulun la yadri wa la yadri annahu. Orang manusia sih gak ngerti, gak sadar kalau oh ini sebenarnya tekeren. Pokoknya gue debat kudu menang. Tapi hujai ya pokok paling bakar fathul jari ini sama persis dengan apa yang disampaikan oleh jari. Sehingga banyak sekali ilmu-ilmu yang sebenarnya ini ilmu yang berangkat dari Islam itu diadopsi oleh orang-orang Barat. Ibnu Khaldun sekian tahun yang lalu, sekian abad yang lalu itu sudah membahas tentang negara, tentang sosiologi, tentang antropologi. Tapi yang kita kenal sekarang ahli sosiologi itu Agus Komda. Tetapi sebenarnya itu sudah dibahas oleh Ibnu Khaldun banyak. Nah, anak-anaknya apa? Makanya tidak heran ketika pulau Kalimantan buka YouTube itu sudah itu yang orang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi. Odone doktor, profesor, doktor relo, odone doktor S1 itu betul, odone S1, S1 DRS itu betul, atau sarjana betul. Tetapi beliau tidak kalah dengan kemampuan para profesor. Karena ilmunya, dia hanya orang santai. Tetapi karena wawasan keilmuan tafsir Yabi, kemudian akoid Yabi, logika Yabi berarti, sehingga diakui oleh seorang profesor Sihab. Ya sama ini, lagi nyantri kenalan teman-teman ya, tapi biasa ini anak santrinya ini orang SD, ya anak yang bilang, wong tua ya, karena yang orientasi ini boleh kalau atau pesantren nyambut gawe, jadi orientasi ini boleh kita nyambut gawe. Negara itu belum ditambah sampai besok. Nyantri kalau orang itu belum tahu, yo iso. Ya yang terpenting bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi Wa bisa ini Musa ini Imam Al-Ghazali Al-Mi'raj wal-Madmudi. Imam Al-Ghazali itu kita saya katakan 31 kitab, tapi yang terkenal adalah kitab Ihya. Selain kitab itu mana? Sehingga kitab Al-Qur'an itu pernah dilihatnya kitab Al-Qur'an. Betul ya? Betul itu. Betul budak. Kitab Babul. Kitab Babul itu sebuah kitab yang sebenarnya mempunyai banyak hal yang dikawan, banyak kabar-kabar itu sing dibahas. Nah ini adalah kitab Babul. Kitab Babul itu mengarang akidah, syariah, akhlak, bahkan juga kitab-kitab yang berkaitan dengan logika itu bahasa apa ya? Mantek, ilmu mantek, sehingga membuat premis-premis yang diikuti oleh sekarang. Ada premis mayor,
Jadi premis-premis itu dibangun sesuai dengan ilmu logika dan ilmu mantik. Contohnya itu semua yang bersayap bisa terbang. Burung punya sayap, berarti kesimpulannya bisa terbang. burung bisa terbang. Jadi ada premis mayor, ada premis minor. Semua manusia bisa berbicara. Basit Manusia bisa berbicara, berarti basit manusia ekologi. Tapi jerone oleh setan yang bersuara. Premis itu juga, yaitu adalah ilmu yang dikuasai oleh orang-orang santri yang ngelontrok di bidang ilmu mantek atau ilmu logika. Nah, kemampuan itu sudah itu logika fikih. Kenapa ingin menjadi rukun? Kenapa ingin menjadi sunnah? Kenapa sujud ini merupakan gerakan yang paling penghambaan yang paling sempurna kepada Allah, kami dibangun atas dasar logika. Besok apa sih diwajib? Kita ini kelompok. Nah kita ini kan bermekro jeruni karo. Apa meneko jeruni? Uang warna kita yo karo. Jenenge yo kayak dulu saiki. Ya. Waktu dapat syai ar-razak az-zarra nggih. Pakai itu apa pakai pakai top nggih. Fi taksisil qawaid. Napa ini taksisil qawaid? Asisu tak sisa. Jadi usisan takwa. Napa? Bangunan. Kalau bangunan itu mesti mulai dari pondasi sampai bangunan utuh. Jadi bangunan kita taksisul qawaid itu bangunan qawaid akidah. Kalau tidak kan fitahdir ing qaidah fitahdiri kan tetap ing dalam medeni minal kutu bisa ing bila-bila kita alat tajiri kan rumahku oposi namanya kita apa qaidah dan itu alati tajri kan lumaku of alati karena tak lebih tak kalau yajri jelas jadi alati tajri alati kan lumaku oposi alati dari alati itu kembali kepada taksisil qawaid atau qaidah takdir dan utuh hada dalam iki al-majro berlumaku faroji maka ningalio siro haing qawaid insyikta lamna muka coba lihat pelajari kitab itu, kitab yang disebut dengan judul Taksisil Qawaid. Ini sudah namanya barometer